Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak ibu semua? Jadi sebelum saya mulai materi pelajaran PKN, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya karena kalian adalah siswa baru, siswa kelas 7, dan pasti kalian belum kenal dengan saya. Nama saya Ibu Vika Destira, biasa dipanggil Ibu Vika. Saya mengajar mata pelajaran PKN untuk kelas 7 dan 8. Dan sebelum kita mulai, dan alangkah baiknya saya mengingatkan kalian agar menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, memakai masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak ketika bertemu dengan seseorang. Baik, kita akan memulai pelajarannya dan saya harap kalian mencatat materi yang saya sampaikan di buku tulis atau buku catatan masing-masing. Tidak boleh dicampur dengan mata pelajaran lainnya. Baiklah, kita mulai dan selamat belajar. Baiklah, di bab pertama ini kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang pertama adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, Jepang punya trik nih buat Indonesia yang bertujuan untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia bersedia membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. Maka imbalan dari Jepang adalah akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan untuk memenuhi janjinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Disahkannya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 dengan Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyadiningrat dan Wakil Ketuanya Ichibagase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. Selanjutnya, anggota BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Mereka membahas tentang dasar negara. Dan ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara itu. 3 tokohnya adalah yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Selanjutnya, setelah sidang pertama BPUPKI selesai dilaksanakan, dibentuklah panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati naskah Piagam Jakarta yang berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu mereka mengadakan sidang kedua BPUPKI yang berlangsung mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Dari sidang itu, mereka menghasilkan kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta. Adapun rumusan dasar negara tersebut ada 5. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-meluknya. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sidang PPKI dilaksanakan kembali pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan dasar negara yang sudah dirancang mengalami perubahan. Rumusan dasar yang diubah adalah sila yang pertama, yang semula berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mengapa diubah? Karena adanya keluhan dari tokoh-tokoh non-muslim di Indonesia. Maka dari itu diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Guna dari perubahan ini adalah untuk menjaga satu kesatuan negara Indonesia. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkanlah oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang saya berikan. Selanjutnya kita lanjutkan di minggu depan. Dan saya harap kalian semua sudah mencatat dengan rapi materi yang saya berikan hari ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.